Ya, sekalian selamat berjumpa dengan saya Pak Arif. Nah, kali ini kita akan membahas soal kelas 8 materi tekanan. Nah, bisa soal ini akan masuk di dalam soal akhir semester kedua atau penilaian akhir tahun untuk kelas 8. Baik, kita mulai pembahasan kita untuk soal nomor 1. Benda dengan massa yang sama dapat mempunyai tekanan yang berbeda bergantung pada posisi benda tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan pada benda dapat bergantung pada A. Luas permukaan, B. Jenis benda, C. Warna benda, D. Massa benda yang menekan. Baik, rumus umum tekanan adalah P sama dengan F per A atau gaya dibagi luas permukaan tekan. Nah, gaya ini sama dengan berat benda, yaitu M kali G. Seperti kita ketahui, M itu sama atau selalu sama, kemudian G juga sama. Jadi tergantung kepada A, luas permukaan, dan P ini berbanding terbalik dengan A. Artinya kalau A-nya besar berarti B-nya kecil, kalau A-nya kecil B-nya besar. Mari kita lihat gambar berikut. Nah, ini ada benda dengan massa yang sama ya. Ini bendanya sama, kemudian diletakkan di balok dengan luas permukaan yang berbeda. Ternyata balok dengan luas permukaannya yang kecil ini menekan lebih besar ke benda yang berwarna kuning ini, sehingga balok bisa tertancap agak dalam. Kemudian balok yang luas permukaannya besar ini tekanannya lebih kecil, sehingga balok menancapnya tidak terlalu dalam. Jadi benda yang sama bisa menancap lebih dalam kalau luas permukaannya kecil. Jadi selagi ini tergantung pada luas permukaan saja, sehingga jawaban yang betul adalah yang A. Nah, kemudian sekarang soal nomor 2. Berjalan menggunakan sepatu bot di tanah berlumpur lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan sepatu hak tinggi. Ini terjadi karena tekanan yang dihasilkan sepatu hak tinggi lebih besar dibandingkan dengan tekanan yang dihasilkan sepatu bot. Faktor penyebab adanya perbedaan tekanan tersebut adalah, nah ini sepatu berhak tinggi, ini sepatu bot. Kalau kita lihat perbedaannya adalah pada luas permukaan tekan terhadap lumpur ini. Sepatu bot ini luasnya kecil karena hanya di bagian depan saja, kemudian di bagian belakang itu sangat kecil. Sedangkan sepatu bot ini luas permukaan sentuh itu jauh lebih luas daripada sepatu hak tinggi. Tadi tekanan itu berbanding terbalik dengan luas permukaan sentuh. Massa benda itu tetap gitu sama, sehingga hanya tergantung kepada luas permukaan saja. Jadi jawabannya A. Nomor 3. Perhatikan gambar balok yang bermassa jenis sama di bawah ini. Bermassa jenis sama, kemudian jika diberikan gaya yang sama pada masing-masing balok, maka yang mempunyai tekanan terbesar pada bidang tekan adalah balok nomor. Nah, mari kita lihat. P sama dengan M per G dibagi A. Nah, kita lihat sekarang luas
permukaannya. Karena volumenya sama nih ya, ini 4, 6, 2, 2, 64, 64, berarti masanya juga sama. Jadi kalau masanya sama, G-nya sama, sehingga P-nya hanya tergantung kepada luas permukaan saja. Jadi karena yang ditanyakan adalah tekanan terbesar, berarti kita cari luas permukaan sentuh yang paling kecil. Nah, sekarang nomor 1, ini luas permukaannya adalah 12. Kemudian nomor 2 ini 24, nomor 3 ini 8. Berarti yang betul adalah yang ketiga, karena yang paling kecil luas permukaannya sehingga tekanannya paling besar. Jawabannya adalah C. Soal nomor 4. Sebuah benda yang beratnya 100 Newton akan diletakkan di atas meja. Bila tekanan pada meja tidak boleh melebihi 100 Newton per meter persegi, maka luas minimum permukaan benda adalah. Jadi dari persamaan P sama dengan F per A, sehingga dapat kita cari A sama dengan F per P. Sekali lagi, A itu berbanding terbalik dengan tekanannya. Jadi kalau tekanannya besar, maka A-nya kecil. Maka kalau kita menghendaki meja tidak boleh melebihi 100 Newton, maka luas A minimum itu karena gayanya beratnya 100, kemudian tekanannya 100, maka luasnya minimum harus 1. Kalau lebih kecil dari 1, misalnya 0,1, maka tekanannya akan besar. Misalnya nih ya, kalau 0,1 maka P-nya sama dengan F itu 100 dibagi 0,1 akan 1000. Ini melebihi 100. Tapi kalau A-nya 2, maka tekanannya akan kecil. Semakin besar A-nya semakin kecil tekanannya, sehingga minimumnya 1 meter persegi. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 5. Apabila benda mengalami gaya ke atas sama dengan gaya berat pada suatu fluida, benda tersebut akan berada dalam posisi terapung, tenggelam, tercelup, melayang. Nah, kita lihat prinsip Archimedes. Benda itu ketika ada di dalam sak cair akan mengalami gaya ke atas. Jadi dalam benda ini bekerja dua gaya, yaitu gaya berat ke bawah dan gaya ke atas yang dilakukan oleh sak cair atau fluida ini. Nah, kalau gaya ke atasnya lebih kecil dari berat benda, maka benda akan terapung. Kalau gaya ke atasnya sama dengan berat benda, itu akan melayang. Kalau beratnya lebih besar dari gaya ke atas, akan tenggelam. Jadi karena sama, berarti benda akan melayang. Jawabannya adalah D, benda akan melayang. Nomor 6. Sebuah dongkrak hidrolik dengan skema seperti pada gambar. Nah, ini kita menggunakan hukum bahwa tekanan di sak cair itu akan menyebar ke seluruh sak cair dan akan konstan, akan sama. Artinya tekanan di satu ini sama dengan tekanan di tempat 2 ini. Nah, tekanan itu rumusnya tadi gaya dibagi dengan luas permukaannya. Jadi tekanan di 1 F1 dibagi A1 sama dengan tekanan di 2 F2 dibagi A2. Nah, karena yang ditanyakan adalah F2, maka F2 kita pindah ke sisi sebelah kiri sehingga menjadi F2 sama dengan F1 dibagi A1 kali A2. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan datanya. F1 itu 80, A1 nya 1 cm, kemudian kali A2. Nah,
Nah, ini cm bisa dicoret sehingga hasilnya 80 kali 100. Hasilnya 8000 Newton. Jawabannya adalah A. Ya, kita lanjut ke soal nomor 7. Sebuah balok dengan volume 1000 cm3 tenggelam dalam air dengan massa jenis 1000 kg per meter kubik. Jika kecepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka gaya Archimedes yang bekerja pada balok adalah. Nah, gaya Archimedes saya jelaskan sebentar. Ini ada benda yang di luar sak cair itu kalau ditimbang itu masanya 5 kg. Kemudian ketika dimasukkan ke dalam sak cair itu ternyata masanya menjadi 3 kg. Berarti mengalami penurunan. Nah, kenapa mengalami penurunan? Karena di dalam sak cair benda ini mengalami gaya ke atas yang setara dengan massa 2 kg. Nah, ternyata gaya ke atas ini yang setara 2 kg itu sama dengan sak cair yang dipindahkan oleh benda ini. Kalau ini ditampung di sini, ini ternyata massanya 2 kg. Nah, sehingga gaya ke atas yang dialami oleh benda ini besarnya sama dengan berat air yang dipindahkan ini. Nah, seperti kita ketahui berat itu sama dengan M kali G. Nah, masanya 2 kg. Nah, berarti volume 2 kg dari M kali G. Nah, massa ini sama dengan massa jenis dikali volume. Kalau kita hitung volume sak cair ini, maka massanya ini sama dengan massa jenis dibagi kali volume. Sehingga tadi berat sama dengan M kali G, M-nya itu massa jenis kali volume kali G. Sehingga secara umum gaya ke atas ditulis sebagai rho sak cair kali G kali V. Ingat, rho kali V tadi adalah massa yang dipindahkan tadi oleh benda di sak cair. Ini G, ini sama dengan mengalihkan G seperti berat benda. Nah, sehingga kita dalam hal ini kita hati-hati karena satuan V ini berbeda dengan satuan di sini. Maka cm harus kita ubah ke meter. Jadi volumenya 1000 cm3 dikonversi ke meter menjadi 1000 cm itu 10 pangkat min 2 meter. Nah, 10 pangkat min 2 pangkat 3 itu 10 pangkat min 6 meter pangkat 3 sama dengan meter 3, sehingga hasilnya 1000 kali 10 pangkat min 6. Ini 10 pangkat 3 kali 10 pangkat min 6 menjadi 10 pangkat min 3 meter kubik. Nah, sehingga F dari atas sama dengan massa jenis 1000 kemudian kali G nya 10 kemudian kali volumenya 10 pangkat min 3. Ini habis ya, ini dicoret. Nah, sehingga hasilnya adalah 10 Newton, 10 kg meter per detik kuadrat. Itu adalah juga sama dengan satuan gaya Newton. Jadi jawabannya adalah 10 Newton. Nah, kita masuk ke soal nomor 8. Sebuah pipa U diisi dengan dua macam sak cair, yaitu sak cair A dan sak cair B. Sak cair A mempunyai massa jenis 800 kg/m3. Jika tinggi sak cair B adalah 6 cm dan massa jenis sak cair B adalah 1000 kg/persegi, maka tinggi sak cair adalah, ya tadi kan sak cair A.
Nah, ini gambarannya ya. Jadi ini pipa U, ini tingginya berbeda. Nah, kita ketahui bahwa kalau ada dua sak cair itu dimasukkan ke dalam tempat, maka sak cair yang massa jenisnya lebih kecil itu akan ada di atas. Kemudian massa cair yang massa jenisnya besar itu akan ada di bawah. Nah, sak cair A itu 800, B itu 1000, berarti yang berwarna biru ini adalah yang B, kemudian warna kuning itu yang A. Karena apa? Karena massa jenisnya lebih kecil. Nah, tekanan sak cair pada tinggi yang sama itu akan sama. Jadi tekanan di tempat ini, di garis bawah ini sama ya. Ini tekanan di tempat sini sama dengan yang tempat sini. Jadi tekanan sama. Jadi tekanan yang dialami oleh sak cair itu adalah Rho kali G kali H. Rho sak cair tersebut di atasnya, kemudian kali G kali H. Nah, ini berarti Rho B kali G kali H ini H1 ini sama dengan yang di sini, yaitu Rho A kali G kali H2. Nah, karena G nya sama kita coret sehingga menjadi massa jenis B kali H1 HB ini kali massa jenis sama dengan massa jenis sak cair A kali tingginya. Nah, karena yang ditanyakan H2, maka H2 kita pindah ke kiri menjadi Rho B dibagi Rho A kali H1. Tinggal masukkan data saja. Rho B itu 1000, A itu 800, kemudian H1 itu 6 cm atau 5/4 kali 6 cm. Hasilnya adalah 7,5 cm. Jawabannya adalah C. Saya kira sudah jelas ya. Kita masuk ke soal nomor 9. Risa berada di atas bukit dengan ketinggian 600 meter di atas permukaan air laut. Berapakah tekanan udara di tempat tersebut? Kalau tadi sudah kita pelajari tekanan sak padat, sak cair. Nah, sekarang kita tekanan pada gas. Nah, udara termasuk gas. Nah, lihat gambar. Jadi ini ada dua orang yang berada di dekat laut, ini permukaan air laut, kemudian ini di atas pegunungan, di bukit. Nah, ternyata tekanan yang dialami oleh orang yang di bukit ini lebih kecil. Kemudian tekanan yang dialami oleh orang yang di dekat laut, yang di pantai ini besar. Artinya semakin tinggi tempat itu semakin kecil tekanannya. Nah, tekanan udara itu semakin tempat itu naik 100 meter, maka dia akan berkurang tekanannya 1 cm Hg. Sekali lagi, setiap ketinggian naik 100 meter, maka tekanannya akan turun 1 cm Hg. Nah, sedangkan tekanan di permukaan air laut itu adalah 76 cm Hg. Sehingga untuk mengetahui tekanan udara di ketinggian 600, maka kita harus menghitung dulu berapa penurunan tekanan udara tersebut. Dengan persamaan ketinggian dibagi 100 meter kali 1 cm Hg. Jadi kenapa? Karena setiap naik 100 meter akan turun 1 cm. Tadi tingginya 600 dibagi 100 itu menjadi 6 kali 1 cm. Jadi penurunannya adalah 6 cm Hg. Sehingga tekanan udara di gunung itu adalah 76 cm
dikurangi 6 cm Hg menjadi 70 cm Hg. Jadi jawabannya adalah C, 70 cm Hg. Dari mana? Dari 76 cm dikurangi 6 cm Hg. Ya, kita masuk ke soal terakhir kita. Perhatikan tabel berikut. Berdasarkan tabel tersebut, pernyataan yang benar mengenai hubungan tekanan udara dengan ketinggian adalah. Nah, kita lihat tabel ini. Semakin ke bawah tingginya itu semakin turun, yakni 7.000, kemudian 5.000, 3.000, 1.000. Ini dianggap nol permukaan air laut. Tapi tekanannya, jadi ini semakin rendah ketinggian, semakin tinggi tekanannya. Atau dengan kata lain, semakin tinggi tempat, maka tekanan semakin turun. Jadi ya, ini kalau 1.000 ini 66, 3.000 46, 5.000 26, 7.000 6. Artinya semakin tinggi semakin turun tekanannya. Nah, jawabannya tepat adalah semakin tinggi tempat maka tekanan udaranya semakin kecil. Ya, jawabannya adalah yang D. Nah, sampai sini dulu pembahasan kita tentang soal tekanan. Nah, nanti kita akan lanjut ke soal tentang getaran, gelombang, dan bunyi yang menjadi materi di semester 2. Jika kalian bisa mempersiapkan diri nanti untuk penilaian akhir tahun. Baik, selamat jumpa, sampai berjumpa kembali, dan terus belajar di rumah untuk tetap aman.